Inilah Dusun Tatah Antak, Desa Skaro, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Di balik pesona pantai dan potensi pariwisata, warga yang hidup di wilayah ini setiap hari sepanjang tahun harus berjuang untuk kehidupan mereka. Pertama-tama dan yang paling genting adalah kelangkaan air di lingkungan yang beriklim kering ini. Kalau di Skaro ini yang jadi kendalanya itu masalah air. Kan nggak punya parit, nggak punya danau, cuma mengharapkan air hujan aja. Kalau hujannya bagus, alhamdulillah kita punya tanaman itu lumayan. Tapi kalau masalah hujan kita itu kurang, kayak kemarin. Tahun kemarin itu gagal panen. Nah, kalau tinggal di sini masalah air tuh sangat sulit. Memang ada tempat kita ambil air, tapi jauh. Kalau ada minyak bensin ya bisalah kita ambil. Tapi kalau nggak punya minyak bensin itu bagaimana kita mau jalan kaki ngambilnya? Terlalu jauh. Memang ada sumur yang dekat, tapi nggak cukup untuk semua orang. Ada yang dapat, ada yang nggak. Siapa yang duluan lah yang dapat. Kalau belakangan itu nggak dapat. Nah, kalau kita nggak sampai 1 derem, kadang-kadang 1 cerigen itu pun untung rugi. Kalau kita duluan. Nah, kalau belakangan ya nggak dapat, pulang kosong lagi. Makanya kita pergi ke jauh lah, ngambil air. Tapi kan untuk modalnya itu bensin. Kalau nggak ada bensinnya ya susah. Ketika hujan, bahkan menjadi banjir bandang di bagian lain Nusa Tenggara Barat, air masih menjadi barang langka di wilayah Tatah Antak dan sekitarnya. Bukan hanya jauh dari pemukiman, mereka bahkan harus bertaruh nyawa untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Di dasar tebing setinggi belasan meter inilah sumber air yang jadi tumpuan kehidupan sejak zaman dulu sampai kini. Kata nenek buyut kita lah dulu, kan tidak ada air tempat minum. Nah terus dia lihat burung minum di sini, turun di sini. Terus dia lihat ternyata airnya ada. Nah baru dia coba mencari lubang-lubang yang sedikit-sedikit itu kan dia kumpulkan seperti itu kan. Ada yang dikasih pot kecil-kecil biar bersatu. Nah baru ditampung di sini. Nah itulah dasar awalnya ini. Dari burung, Pak? Nah, dari burung dia lihat mata air ada di sini. Nah baru dia kasih jalan ke sana pakai tangga itu kecil turun. Waktu itu dia ambil air pakai keluk, ambok itu kan, ambok. Nah dia ambil di sini. Terus kenapa nggak dari sana aja Pak biar biasa jalan, kenapa harus pakai tangga ini, nggak serem gitu? Kalau sudah runtuh di sana, sudah setahun ada hujan turun dari sana, akhirnya jalan itu runtuh jauh lagi. Nah terus ada yang punya pendapat untuk pakai tali kan. Nah terus kita pakai tali untuk narik airnya. Kalau dulu kita turun di sini, kita isi seperti tadi, nah baru dinaikkan. Harus ada 2 orang atau 3 orang. Ada yang turun 1, ada yang narik 2 dulu. Nah akhirnya kita punya tali dikasih sama nggak tahu kan, penting dikasih. Nah terus kita bikin apa namanya itu, erek-erek. Nah terus itulah kita manfaatkan sampai sekarang. Nggak takut Pak? Ini kan cukup tinggi. Karena sudah biasa. Nah jadi nggak ada takutnya. Yang penting kita dapat air. Masalah resiko nggak pernah kita pikirkan.
Menetes dari celah-celah tebing, sedikit demi sedikit air terkumpul di dasar jurang. Di musim kemarau, tidak banyak air yang bisa didapatkan warga. Lebih-lebih ketika laut pasang dan masuk ke penampungan. Itulah sebabnya warga kemudian membangun tembok yang lebih tinggi untuk menjaga tampungan air dari ombak dan pasang laut. Dan perjuangan mereka masih terus berlanjut untuk membawa air tawar dari dasar tebing ini dengan titian tali temali sederhana yang 10.000 liter air bersih didistribusikan ke Dusun Telone, Desa Sekaroh, Kecamatan Jewaru, Lombok Timur. Warga menyambut antusias bantuan air bersih tersebut. Pasalnya, sudah berhari-hari bantuan air bersih tidak menjangkau dusun mereka. Sulitnya akses menuju dusun mereka bisa menjadi alasan mengapa truk tangki air tidak rutin menyambangi pemukiman mereka. Jarak Dusun Telone sekitar 7 km dari jalan utama yang beraspal. Belum lagi untuk mencapai dusun tersebut, armada water tank harus melalui medan berbukit yang tandus. Kekeringan sudah berbulan-bulan melanda Dusun Telone. Menurut Sahlan, warga amat sulit mendapatkan air bersih karena beberapa hal. Selain kekeringan, jalur yang menghubungkan Dusun Telone dengan lokasi wisata rusak dan berbatu. Hal ini berpengaruh pada sepinya wisatawan, sehingga perekonomian warga menurun. Dengan minimnya pendapatan, warga jadi sulit untuk membeli air bersih.